Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan Peradaban. Bersama Agus Mu'alif Radi. Sesi sebelumnya kita telah sampai pada kisah Nabi Yusuf membangun pertanian di seluruh wilayah Mesir, kemudian mengalahkan Dewa Amun, menyebarluaskan agama Tauhid bersamaan dengan pembangunan pertanian baru dan pembangunan lumbung, kemudian sempat memadamkan pemberontakan para imam Dewa Amun dan memenjarakan para imam Dewa Amun. Kemudian kisah pertemuan Nabi Yusuf dengan Zulaikha yang diwarnai dengan pertunjukan mukjizat Nabi Yusuf, dan akhirnya Nabi Yusuf menikahi Zulaikha dan mempunyai 2 orang anak dari Zulaikha, yaitu Manasye dan Efraim ya. Dengan mempunyai dua anak itu juga menandai masa 7 tahun subur yang telah habis waktunya dan mulai masuk musim kemarau, ya, mulai masuk musim di mana kekeringan sepanjang 7 tahun terjadi. Kekeringan ini tentu tidak hanya menimpa Mesir, karena digambarkan bahwa Sungai Nil mengering. Artinya Sungai Nil bisa mengering kalau sejak di sumber Sungai Nil itu juga kering. Ya, sumber Sungai Nil ada di Uganda. Kalau sekarang ada di Uganda. Uganda itu letaknya jauh di selatan negara Mesir, di tengah-tengah antara utara selatan, ya, di tengah-tengahnya, tapi sebelah timur, ya, belahan sebelah timur Afrika. Jadi cukup luas wilayah di Afrika yang mengalami kekeringan akibat keringnya Sungai Nil itu. Bukan hanya Afrika yang kering, tapi juga menimpa wilayah lain, yaitu wilayah negerinya Nabi Yakub. Dikisahkan pada kitab Kejadian pasal 41 ayat 56 sampai 57, keberhasilan Mesir mengatasi kekeringan sudah terdengar ke banyak negeri. Jadi terdengar ke banyak negeri, sehingga berbondong-bondong orang dari banyak negeri datang ke Mesir untuk membeli gandum. Ya, ternyata Raja dan Zafnat Panea atau Al-Aziz mempunyai kebijaksanaan yang tinggi dengan melayani pembelian dari negeri-negeri lain itu. Dan ternyata hasil gandum pada masa 7 tahun masa subur itu sangat melimpah, sehingga bukan hanya bisa untuk dibagikan kepada rakyat Mesir, ya, yang mempunyai gandum tersebut, yang memang gandumnya adalah gandum rakyat Mesir yang ditaruh di dalam lumbung negara, sehingga ketika masuk musim kering kemudian dikembalikan kepada rakyat Mesir sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan, berangsur-angsur sesuai kebutuhan, sesuai waktunya, sesuai tahapan-tahapan waktunya. Dan ternyata juga cukup melimpah kelebihan itu, sehingga bisa melayani penjualan rakyat dari negeri-negeri lain. Itu dikisahkan dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 56 sampai 57. Negeri lain yaitu negeri yang sejak saya sebut tadi, kalau sekarang di Uganda, hingga sampai negeri tempat tinggalnya Nabi Yakub, yaitu
tempatnya di Shechem. Shechem itu utara Yerusalem ya. Shechem itu di utara Yerusalem, sudah agak dekat ke Nazaret, sudah agak dekat dengan perbatasan dengan negeri Aram ya. Nazaret belum ada pada saat itu ya, belum ada. Tapi Shechem sekarang ini memang letaknya di utara Yerusalem ya, dan letaknya antara Yerusalem dengan perbatasan dengan Aram. Nabi Yakub dan anak-anaknya dalam pasal ayat tersebut juga dikisahkan mendengar jika Mesir mempunyai persediaan gandum yang besar, sedang Raja Mesir dan bendahara negerinya adalah orang yang bijaksana sehingga mau membantu orang-orang dari negeri lain yang tertimpa bencana kekeringan. Jadi sangat terkenal Raja Mesir dan Nabi Yusuf ini, sehingga dikenal sampai di negerinya Nabi Yakub di Baitul Maqdis, di kota Shechem ya. Quran surat Yusuf 58 menginformasikan Nabi Yakub memang telah memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk membeli gandum ya. Hanya Benyamin yang tidak boleh ikut pergi ya. Tidak boleh ikut pergi, jadi berarti 10 orang ya, 10 orang yang pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Quran surat Yusuf juga menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan kekeringan, dengan demikian ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kekeringan melanda negeri Kan'an ya. Sehingga sampai ke tempat tinggal Nabi Yakub dan saudara-saudara Nabi Yusuf di dekat Shechem. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ternyata tidak, ketika bertemu Nabi Yusuf ya, jadi perjalanan panjang yang detailnya nanti pada kitab Kejadian, tidak akhirnya bertemu Nabi Yusuf dan kemudian tidak mengenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sendiri ketika menemui saudara-saudaranya, jadi saudara-saudaranya ini dipanggil ke istana, kemudian Nabi Yusuf menemuinya. Nabi Yusuf dengan menahan rasa rindu, dengan rasa rindu menemui saudara-saudaranya, sedang saudara-saudaranya tidak mengenalnya lagi. Itu adalah pada Quran surat Yusuf 58 menunjukkan hal itu, dan Nabi Yusuf berjalan dan berdiri di ruang pertemuan dengan menunjukkan wibawa sebagai seorang pemimpin, sedang saudara-saudaranya segera berjongkok begitu melihat Al-Aziz datang ya. Kitab Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 13 mengkisahkan ketika gandum dan bahan-bahan makanan lainnya juga mulai menipis akibat kekeringan, Israel atau Nabi Yakub meminta anak-anaknya agar pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Semua anaknya disuruh pergi kecuali Benyamin ya. Sehingga yang pergi berjumlah 10 orang. Nabi Yakub tidak ingin Benyamin mengalami kecelakaan yang berakibat fatal, sedang saudaranya yaitu Yusuf belum ada kabarnya. Sehingga Nabi Yakub tidak mau kehilangan 2 anaknya dari istri yang dicintainya, yang paling dicintainya yaitu Rahil ya. Oleh karena itu semua anaknya disuruh pergi kecuali Benyamin ya. Nabi Yusuf membekali anak-anaknya ke Mesir itu dengan harta benda untuk ditukarkan dengan gandum. Sekitar 40 hari perjalanan ke Mesir ya. Anak-anak Israel sempat berkeliling di ibu kota Mesir yaitu Memphis ya. Kemudian baru menuju kompleks istana raja yang menjadi pusat distribusi gandum. Ketika Nabi Yusuf mendapat laporan bahwa ada kabilah dari Shechem, dari negeri Kan'an, dari kota Shechem berniat membeli gandum, kemudian
dia memanggil pegawai istana, diperintahkannya agar rombongan dari Syekhem itu dihadapkan kepada dirinya, dan Nabi Yusuf ingin menjamu tamu dari Syekhem yang hendak membeli gandum tersebut. Ketika pelayan Nabi Yusuf ini, pegawai Nabi Yusuf ini menyampaikan hal itu kepada anak-anak Nabi Yakub bahwa Al-Aziz atau Zafnat Panea ingin menemuinya, ingin menjamunya, tentu kaget dan heran karena mereka merasa tidak mengenal dan tiba-tiba dipanggil ke istana untuk menghadap Al-Aziz atau Zafnat Panea itu. Sedangkan Al-Aziz kan jabatan paling tinggi ya. Sehingga sebagai orang asing tentu sangat kaget ya. Sangat kaget dengan panggilan itu. Namun tentu tidak bisa menolak meskipun kaget ya. Mereka hanya bisa bertanya-tanya kenapa mereka ini dipanggil, apa ada masalah dengan mereka, dengan dirinya dan sebagainya ya. Mereka berpikir mencoba mencari apakah selama di Mesir, selama berjalan-jalan di Memphis, itu mereka membuat kesalahan sehingga kemudian dipanggil Al-Aziz. Tapi mereka merasa tidak menemukan kesalahan apapun dengan apa yang telah dilakukannya selama di Memphis. Namun tidak ada pilihan kecuali kemudian mengikuti permintaan dari pengawal Nabi Yusuf ya, tidak mempunyai tidak mempunyai alasan apapun untuk tidak mengikuti pegawainya Nabi Yusuf itu. Ketika pegawai istana kemudian memasukkan di ruang istananya, Nabi Yusuf digambarkan dalam ayat tersebut mengintip ya. Mengintip saudara-saudaranya ya. Nabi Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya itu melihat dengan hati yang bergetar ketika melihatnya ya. Namun ditahannya rasa rindunya kepada saudara-saudaranya yang dahulu telah mencelakainya itu ya. Nabi Yusuf menyadari bahwa Allah telah menjadikan peristiwa di Syekhem yang dirinya dimasukkan ke dalam sumur itu sebagai langkah awal menuju masa kerasulannya di Mesir ya. Dalam mengintip itu Nabi Yusuf juga mendengarkan apa saja yang diperbincangkan oleh saudara-saudaranya yang penuh keheranan sekaligus ketakutan dengan undangan tersebut. Mereka berbincang apakah ada berbuat salah yang ada yang berbuat salah di antara mereka. Tentu Nabi Yusuf tersenyum bisa dibayangkan Nabi Yusuf tersenyum mendengarkan perbincangan saudara-saudaranya itu. Jadi ini dikisahkan cukup detail di kitab Kejadian ya. Nabi Yusuf kemudian masuk ya, dengan penuh wibawa ya, masuk ke ruangan dengan penuh wibawa, dan ketika saudara-saudaranya ini melihat Nabi Yusuf langsung berjongkok ya. Langsung berjongkok tidak berani berdiri ya. Tidak berani memandang Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf kemudian mengajaknya bicara dan meminta mereka agar tidak selalu menunduk karena dia ingin berbicara dengan saudara-saudaranya itu. Kemudian setelah perbincangan sebentar ya, tanya asal-usul, nama-nama, kemudian setelah itu Nabi Yusuf mempersilahkan mereka duduk di meja ya, dan kemudian menyantap hidangan yang telah disediakan untuk mereka. Tentu dengan rasa kikuk saudara-saudaranya itu makan, namun Nabi Yusuf juga ikut makan. Jadi digambarkan Nabi Yusuf juga ikut makan
dengan menunjukkan raut muka yang gembira dan sangat menikmati hidangan itu. Bagi saudara-saudaranya yang ternyata tidak dapat mengenalinya itu, ya hidangan itu tentu luar biasa ya. Awalnya mungkin susah menelan, tapi ketika merasakan nikmat dan tidak ada gelagat dari Nabi Yusuf berbuat sesuatu yang bisa membuat mereka ketakutan, akhirnya mereka dapat makan dengan lahap juga. Apalagi pasti makanan yang dihidangkan adalah makanan kelas tinggi saat itu ya. Jadi makanan yang lezat tentunya, sehingga dengan cepat mereka juga ikut menikmati makanan yang dihidangkan oleh para pegawai istananya Nabi Yusuf. Mereka melihat, apalagi mereka melihat raut muka dan tegur sapa Al-Aziz yang ramah, mereka dengan tetap menahan keheranan melanjutkan makannya dengan nikmat ya. Usai makan lah, ini setelah makan barulah Al-Aziz mulai bertanya banyak hal pada mereka ya. Untuk memancing agar mereka berkata jujur ya, Nabi Yusuf berkata bahwa mereka adalah ini mulai membuat takut saudara-saudaranya setelah menikmati makanan ya. Nabi Yusuf berkata bahwa mereka adalah pengintai dari negerinya untuk melihat apakah negeri Mesir dalam keadaan lengah ya. Jadi dianggap intelijen, dianggap mata-mata gitu ya. Tentu mereka menolak tuduhan tersebut dengan keras disertai rasa takut ya. Setelah itu kemudian Nabi Yusuf bertanya lebih detail lagi tentang nama-nama mereka, bahkan masa kecil, nama ayah dan ibu mereka, dan menanyakan berapa jumlah keluarga dan seterusnya. Ya. Sebenarnya pertanyaan wajar dari Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf ingin mengetahui perkembangan keluarganya di kota Shechem, sudah ada berapa itu jumlah anak dari saudara-saudaranya. Tapi pertanyaan itu tentu karena diawali dengan menganggap dengan memancing bahwa mereka sebagai mata-mata, maka pertanyaan itu menjadi menyeramkan bagi saudara-saudaranya ya. Semua pertanyaan tentu dapat dijawab dan dijawab dengan baik dan menyatakan masih ada seorang saudara laki-laki yang bernama Benyamin yang ditinggal. Ya, menyebut nama Benyamin juga karena ada pertanyaan dari Nabi Yusuf, apakah masih ada saudaranya yang lain yang masih ditinggal di Shechem, karena beras yang akan diberikan, gandum yang akan diberikan kepada mereka adalah sesuai dengan jumlah keluarga mereka. Jadi harus detail datanya berapa jumlah keluarga mereka di Shechem. Sehingga akhirnya mereka mengatakan bahwa masih ada saudaranya yaitu Benyamin yang masih ada di Shechem yang tidak boleh ikut ke Mesir karena tidak dilarang oleh bapaknya, disebabkan bapaknya tidak mau kehilangan lagi, tidak mau kehilangan Benyamin karena saudara Benyamin yaitu Yusuf belum ditemukan, belum ada kabarnya sekarang bagaimana. Saudara-saudara Nabi Yusuf juga menceritakan bahwa saat itu ayahnya buta, mengalami buta, matanya buta. Nabi Yusuf bertanya kenapa ayahnya bisa menjadi buta. Yang kemudian dijawab oleh saudara-saudaranya bahwa kebutaan bapaknya itu karena menangis, hampir setiap hari menangis, sedih karena kehilangan Yusuf sudah beberapa tahun, sudah lama, sejak umur 17 hingga sampai umur mungkin saat itu Nabi Yusuf lewat musim lewat musim ya sekitar 40 tahun ya. Ketika bertemu saudara-saudaranya itu sekitar umur 40 tahun. 39-40 tahun ya. Nabi Yusuf ketika diceritakan tentang bapaknya itu hampir saja menangis ya. Hampir saja menangis mendapat jawaban dari saudara-saudaranya itu
namun dengan sekuat tenaga ditahannya rasa sedihnya. Ya. Bahkan Nabi Yusuf kemudian menuduh saudara-saudaranya bahwa bercerita bohong bahwa ayahnya telah sakit hanya untuk bahwa ayahnya telah buta hanya untuk mendapatkan simpati dari dirinya. Ya. Tentu saudara-saudaranya membantah hal itu dan menyatakan bahwa yang diceritakan adalah kebenaran. Ya. Bahwa bapaknya karena menangis terus-menerus itu membuat kemudian matanya menjadi buta. Ya. Dan keberadaan Benyamin merupakan hiburan pelipur lara sehingga bapaknya melarang Benyamin ikut perjalanan mereka ke Mesir. Quran surat Yusuf ayat 59, ayat 62 mengkisahkan bahwa Nabi Yusuf akan memberi gandum sesuai takaran dan kebutuhan saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya untuk beberapa waktu. Jika persediaan akan habis, mereka dipersilahkan datang lagi ke Mesir dengan syarat harus membawa Benyamin ke Mesir. Ya. Syarat itu juga untuk menjadi bukti bahwa mereka tidak berbohong untuk mendapatkan gandum lagi. Jadi Benyamin menjadi syarat untuk kedatangan mereka yang kedua kalinya agar mereka dapat membeli gandum lagi. Jika tidak membawa Benyamin, mereka tidak akan mendapatkan gandum dan dilarang mendekat kepada dirinya. Jadi kalau tidak membawa Benyamin, mereka dilarang membeli gandum dan tidak boleh mendekat kepada Nabi Yusuf. Maksudnya adalah tidak boleh karena dilarang oleh pegawai Mesir tidak boleh mendapatkan gandum, kemudian mereka berusaha mendatangi Nabi Yusuf untuk minta tolong agar diberi gandum. Jadi Nabi Yusuf melarang mereka mendekat kepada Nabi Yusuf jika tidak membawa Benyamin. Jadi itu suatu paksaan yang tentu bagi saudara-saudaranya Nabi Yusuf menjadi sesuatu yang syarat yang sangat berat. Apakah nanti bapaknya membolehkan atau tidak membawa Benyamin ke Mesir? Ya. Kalau mereka tidak dapat membawa Benyamin, apakah mereka akan berangkat ke Mesir dan seterusnya? Banyak pertanyaan dalam diri mereka dengan syarat Nabi Yusuf itu. Namun mereka tidak bisa apa-apa karena itu adalah permintaan Al-Aziz. Ya. Oleh karena itu mereka hanya bisa berjanji akan membujuk bapaknya agar diizinkan membawa Benyamin untuk ikut mereka pergi ke Mesir. Ketika perbincangan di istana tersebut, saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut tidak mengetahui bahwa Nabi Yusuf memerintahkan kepada pegawainya agar memasukkan kembali barang-barang penukar gandum itu ke dalam karung-karung saudara-saudaranya, ke dalam karung-karung para anak Israel itu. Ya. Dengan cara itu Nabi Yusuf berharap mereka akan kembali lagi. Pertama, karena Nabi Yusuf tidak tahu bagaimana keadaan perekonomian keluarganya. Kedua, Nabi Yusuf tentu sangat mengetahui bagaimana bapaknya yang sebagai seorang rasul, seorang nabi ya. Sehingga pasti bapaknya akan menyuruh saudara-saudaranya kembali ke Mesir untuk mengembalikan harta yang sebenarnya itu sudah dipakai untuk membeli gandum. Ya. Jadi itulah cara Nabi Yusuf memaksa mereka untuk datang kembali ke Mesir. Ya. Nabi Yusuf tahu bahwa bapaknya akan menyuruh membawa kembali harta itu ke Mesir untuk diserahkan kepada Nabi Yusuf. Ya. Namun dalam kitab Kejadian pasal 42 ayat 14 sampai 28 itu
agak ada sedikit detail yang agak berbeda dengan Quran surat Yusuf ayat 59-62. Ya. Ada sedikit berbeda, yaitu selain memerintahkan kepada pelayan agar memasukkan kembali uang dan barang penukar ke dalam karung ketika membeli gandum tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf juga memerintahkan menahan salah satu di antara mereka. Ya. Jadi kitab Kejadian menginformasikan yang tidak diinformasikan oleh Quran surat Yusuf ayat 59-62, yaitu pegawainya diperintahkan untuk menahan salah seorang dari saudaranya. Tentu dengan perintah tersebut saudara-saudaranya kaget dan tidak mengerti apa alasannya sehingga salah satu saudaranya harus tetap berada di Mesir, ya. Harus tetap berada di Mesir dan menjadi bukan tahanan, tidak disebut sebagai tahanan, harus tetap tinggal di Mesir menjadi pengawasan, tapi menjadi pengawasan para pegawai istana. Meskipun tidak ditahan, ya. Mereka akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena Nabi Yusuf tidak memberikan, kitab Kejadian tidak memberikan alasan alasan mengapa salah satu dari mereka harus ditahan di Mesir, ya, kecuali bahwa mereka memang harus kembali untuk melihat saudara-saudaranya, ya, untuk melihat saudaranya yang ditinggal di Mesir itu. Jadi kitab Kejadian mengkisahkan seperti itu yang agak sulit dicari rasionalitasnya mengapa harus ditahan di Mesir, karena memang saudara-saudaranya Nabi Yusuf tidak berbuat salah apapun, ya. Sedangkan orang asing yang lain tidak ada yang diperlakukan seperti itu. Itu adalah perbedaan sedikit dalam kitab Kejadian pasal 42 ayat 14-28, ya. Selain lainnya sama, yaitu uang barang dan barang-barang sebagai penukar gandum juga dikembalikan, tapi di kitab Kejadian ada tambahan, yaitu salah satu saudaranya harus ditahan di Mesir, ya. Akhirnya mereka berunding, ya, saudara-saudaranya ini berunding dan diinformasikan bahwa Simeon yang ditahan di Mesir, ya, Simeon yang ditinggal di Mesir. Anak-anak Nabi Yakub kemudian pulang dengan membawa gandum. Tentu mereka gembira, tetapi juga kebingungan apakah bapaknya nanti akan memberi izin Benyamin untuk diajak ke Mesir, apalagi Simeon juga ditahan di Mesir. Nah, ketika mereka sampai di rumahnya, diceritakan kepada bapaknya tentang Al-Aziz yang bijaksana tersebut, tapi mereka tidak mengerti alasannya kenapa Simeon harus tinggal di Mesir atas permintaan Al-Aziz, ya. Itu yang dikisahkan dalam kitab Kejadian. Kemudian Quran surat Yusuf ayat 63 sampai 67 berkisah, ya, ketika gandum mulai menipis di karung masing-masing, mereka kaget. Ternyata di karungnya yang gandumnya semakin menipis terdapat harta mereka yang sebelumnya dipakai untuk barang tukar gandum dan dalam keadaan masih utuh. Ternyata Al-Aziz mengembalikan semua harta mereka, ya. Mereka merasa Al-Aziz dengan sengaja memberikan bantuan kepada mereka, yang hal itu pasti tidak sulit bagi Al-Aziz, ya. Tapi apa maksud sebenarnya mereka tidak memahami.
mereka kemudian melaporkan hal itu kepada ayahnya. Nabi Yakub juga tidak kalah kagetnya ketika melihat kebijaksanaan Al-Aziz, namun pada saat yang sama karena itu adalah pameran kebijaksanaan Al-Aziz, justru Nabi Yakub mengingatkan perbuatan anak-anaknya yang tidak bertanggung jawab, yang tentu perbuatan yang tidak bertanggung jawab ini sangat bertolak belakang dengan perbuatan Al-Aziz yang sangat bijaksana itu. Ya. Bertolak belakang, mereka tidak, Nabi Yakub dan saudara-saudaranya yang merasa tidak mengenal Al-Aziz, tapi Al-Aziz telah berbuat demikian bijaksana sampai mengembalikan harta benda mereka, namun juga tetap diberikan gandum sesuai kebutuhan mereka. Sedangkan mereka pada masa lalu, ya, karena tuduhan yang tidak berdasar, karena rasa iri yang tidak berdasar, karena merasa Nabi Yusuf lebih disayangi oleh Nabi Yakub karena diberi jubah yang lebih bagus, jauh lebih bagus dari mereka, tapi mereka kemudian justru membenci Nabi Yusuf dan berbuat sehingga Nabi Yusuf dipisahkan dari kehidupan mereka. Tentu ini bertolak belakang, ya, bertolak belakang dengan sifat saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi kebijaksanaan Nabi Yusuf ini sangat bertolak belakang dengan sifat dari saudara-saudaranya yang telah membuat Nabi Yusuf terpisah dari bapaknya. Jadi digambarkan seperti itu dalam Al-Quran, ya. Jadi dibuat suatu perbandingan yang kontras sekali, ya. Dibuatkan suatu perbandingan yang kontras sekali tentang sifat Nabi Yusuf dan sifat saudara-saudaranya dalam Quran surat Yusuf 63 sampai 67. Ketika gandum sudah menipis, ya, kemudian disuruhnya lagi anak-anaknya pergi ke Mesir untuk mendapatkan gandum. Nah, kali ini saudara-saudara Nabi Yusuf harus berjuang untuk mendapatkan izin dari bapaknya untuk membawa Benyamin. Mereka mengatakan kepada bapaknya bahwa mereka tidak akan mendapatkan gandum jika tidak membawa serta Benyamin untuk dipertemukan dengan Al-Aziz sebagai bukti bahwa mereka tidak berdusta dan untuk mendapatkan jatah gandum lagi. Awalnya Nabi Yakub tentu menolak dengan keras, ya, karena tidak mau kehilangan Benyamin, ya. Namun anak-anak juga bersikeras tidak akan berangkat ke Mesir tanpa Benyamin, ya. Karena pasti gandum tidak akan dapat diperolehnya dan bahkan mereka bisa ditangkap dan dipenjara karena dituduh berbohong, ya, untuk mendapatkan jatah gandum lebih banyak. Dengan menyebut ada saudara yang masih ditinggal, ya, tidak ikut serta mereka. Ya. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Benyamin. Nabi Yakub tidak punya pilihan kecuali mengizinkan Benyamin untuk diajak serta sebagai syarat mereka harus mendapatkan gandum. Nabi Yakub kemudian mengizinkan dengan syarat mereka harus bersumpah atas nama Allah di hadapannya dengan berjanji bahwa mereka akan pulang dengan membawa Benyamin. Dan Allah akan menjadi saksi atas sumpah tersebut. Tentu saudara-saudara Nabi Yusuf ini bersumpah sesuai permintaan bapaknya. Kemudian Nabi Yakub berdoa menyerahkan keselamatan hidup Benyamin kepada Allah. Dan kemudian Nabi Yakub juga berpesan agar ketika masuk kota melalui pintu masuk yang berbeda. Ya, supaya tidak terlampau kentara. Jadi maksudnya Nabi Yakub itu kedatangan mereka supaya tidak terlampau kentara sehingga mereka diperintahkan untuk masuk dari pintu masuk yang berbeda.
Namun demikian Nabi Yakub menyerahkan semuanya pada takdir Allah yang akan menentukan bagaimana perjalanan anak-anaknya. Nabi Yakub akan bertawakal kepada Allah atas segala hal yang akan menimpa anak-anaknya. Jadi penggambaran dalam Quran surat Yusuf itu cukup berat ya, karena ada resiko ya, ada resiko yang yang tidak diketahui akan terjadi apa. Seperti halnya ketika data yang pertama kali, meskipun gandum diberikan, harta benda dikembalikan, tapi Simeon ditahan. Jadi tentu Nabi Yakub tidak mengetahui kira-kira apa yang akan terjadi di Mesir. Nabi Yakub hanya bertanya-tanya dan akhirnya karena tidak bisa mendapatkan jawaban, kemudian bertawakal kepada Allah dan menyerahkan takdir anak-anaknya kepada Allah. Kitab Kejadian pasal 42 ayat 29 sampai 35 mengisahkan bahwa ketika mereka telah sampai di rumah, ya, mereka kemudian menceritakan, jadi ini kembali lagi pada kisah kitab Kejadian setelah mereka pulang ke rumah ya, dari Mesir. Kemudian menceritakan kepada bapaknya semua yang telah mereka alami di Mesir, termasuk Simeon yang masih ditahan. Ya. Dan ketika gandum semakin menipis, mereka akan mengosongkan gandum dari karung-karung mereka. Ternyata didapatinya barang-barang penukar gandum. Jadi persis dengan yang dikisahkan di dalam Quran surat Yusuf. Kitab Kejadian pasal 42 ayat 36 sampai 38, pasal 43 ayat 1 sampai 14 juga mengisahkan tentang bagaimana beratnya Nabi Yakub melepaskan Benyamin dibawa serta oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Ya. Nabi Yakub masih sangat tentu masih sangat membekas, masih sangat membekas bagaimana proses Nabi Yusuf dipisahkan dari kehidupannya. Nabi Yusuf juga khawatir kalau Benyamin kemudian dibawa ke Mesir, jangan-jangan Benyamin juga tidak bisa pulang lagi, sehingga harus kehilangan Nabi Yusuf dan Benyamin sekaligus ya. Jadi kehilangan dua anak dari Rahil sekaligus. Itu adalah suatu ketakutan yang kuat dari Nabi Yakub yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian maupun Al-Quran itu. Ya. Namun akhirnya Nabi Yakub juga tidak punya pilihan kecuali melepaskan Benyamin untuk mengikuti saudara-saudaranya berangkat ke Mesir. Quran surat Yusuf 68 sampai 70 mengisahkan rombongan anak-anak Israel ini kemudian berangkat lagi ke Mesir dengan cara masuk kota seperti yang dibesarkan bapaknya dengan tujuan menyamarkan kedatangannya. Namun para pegawai Nabi Yusuf telah diberikan pesan oleh Nabi Yusuf dan telah mengetahui. Jadi Nabi Yusuf memerintahkan pegawainya yang telah mengetahui wajah saudaranya Nabi Yusuf untuk menghadang kedatangan kedatangan saudara-saudaranya, untuk melihat kedatangan saudara-saudaranya itu. Ya. Jadi meskipun mereka kemudian berpencar untuk berpencar ke beberapa pintu, namun akhirnya mereka juga tetap dikenali oleh para pegawainya Nabi Yusuf. Ya. Kedatangan mereka segera dilaporkan kepada Al-Aziz dan Nabi Yusuf kemudian membawa mereka
Nabi Yusuf kemudian memerintahkan kepada mereka untuk membawa mereka semuanya ke istana. Ya. Ketika semua telah dapat dikumpulkan di ruang pertemuan di istana, Benyamin ternyata langsung menarik perhatian Al-Aziz sehingga disuruhnya duduk di sampingnya dan kemudian diajaknya berbicara sendiri. Tentu saudara-saudaranya kaget dengan perilaku Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tentu juga langsung mengetahui yang mana Benyamin. Karena apa? Benyamin sebelumnya tidak ikut serta. Dan saat itu Benyamin ikut serta sehingga Benyamin langsung dikenali oleh Nabi Yusuf. Saat itu pula dari Quran surat Yusuf 68-70 ini, Nabi Yusuf langsung mendekati Benyamin kemudian mengajaknya agak menyisih dari saudara-saudaranya, diajak berbicara yang pembicaraannya tidak didengar oleh saudara-saudaranya, dan ternyata dalam pembicaraan itu Nabi Yusuf mengatakan kepada Benyamin bahwa dirinya adalah Yusuf saudaranya, dan Benyamin dilarang untuk menunjukkan gelagat yang tidak dilarang sebelum Nabi Yusuf mengaku tentang dirinya. Benyamin dilarang untuk menunjukkan gelagat orang kaget, berteriak atau bagaimana karena bertemu saudaranya yang sudah lama tidak bertemu, ya. Tapi diminta untuk bersikap biasa saja, ngobrol seperti orang sudah lama ketemu, ya. Sehingga yang terjadi adalah terlihat suatu pembicaraan yang akrab yang saudara-saudaranya tidak mengerti apa yang dibicarakan antara Nabi Yusuf dengan Benyamin itu, ya. Mereka terheran-heran mengapa Al-Aziz begitu dengan cepat bisa akrab dengan Benyamin. Bahkan ketika makan, ya, hidangan untuk Benyamin juga berbeda dengan hidangan dari saudara-saudaranya, ya. Jumlahnya lebih banyak, ya, juga kelengkapan makanannya juga berbeda. Nah, digambarkan seperti itu. Jadi Benyamin dengan segera makan dengan lahap, sedangkan saudara-saudaranya melihat bagaimana Benyamin makan dengan lahap, ya. Nah, namun yang tidak diketahui Benyamin adalah ketika Benyamin sedang makan dan juga diikuti saudara-saudaranya sedang makan, Nabi Yusuf keluar ruangan kemudian memerintahkan kepada pegawainya untuk memasukkan piala, ya. Piala sangat mungkin tempat dalam Al-Quran disebut piala, sangat mungkin maksudnya adalah tempat untuk minum terbuat dari emas atau perak, ya. Nah, ke dalam karung saudaranya yaitu Benyamin. Nah, tapi kalau di kitab Kejadian yang dimasukkan adalah tempat takaran, ya. Tapi kalau Al-Quran menyebutnya piala, jadi mungkin itu tempat tempat minum, ya, tempat minum yang terbuat dari logam mulia, emas atau perak, ya. Tapi kalau kitab Kejadian menyebutkan sebagai yang dimasukkan itu adalah tempat takaran, ya. Nah, itulah untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin kisah ini sebenarnya penggalan kisah ini sudah banyak yang mengetahuinya, tapi kita dalam kisah ini kita melihat urut-urutannya bagaimana dan bagaimana perbandingannya dengan kitab Kejadian, ya. Sehingga kita bisa mengetahui mana ayat-ayat yang ditambah dan dikurangkan di kitab terdahulu. Saya kira demikian untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.